Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi wa na'udzu billahi minal bid'ah wa minan nar. Ayyuhan nas, ifani fiddin, a'azakumullah. Jamaah majelis taklim, majelis dzikir, majelis adinul Islam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban fil majlisil ilm, ay ilm adiniyah al-syar'iyyah al-islamiyah. Jamaah ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah Jalla wa Ala, langkung rumiyin monggo kita tansah mujuaken puja pangamdono saha puji pangastuti kunjung wonten ngarsa dalem Allah Jalla wa Ala awit peparingipun nikmat ingkang agung, nikmatul azim, nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, sehingga kanthi nikmat punika kita tansah dipun paringi izin dening Allah Jalla wa Ala kagem tindaki salat jamaah subuh lajeng ngrasaken ngaos kitab hadis Arba'in An-Nawawi, hadis ingkang kaping 3. Nah, hadis yang pertama sudah kita pelajari bersama terkait dengan niat. Kemudian hadis Jibril terkait dengan Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Lajeng sapunika kita ngancik hadis ingkang kaping 3. Saderengipun nyuwun pangapunten kalau tuk rikala Senin Legi pengker kita izin mboten saged nyaos kawontenan posisi wonten ing Semarang. Lan punika mengke ugi jam 8 ugi ada agenda jadi tim juri MTQ Tahfidzul Quran juz 30 di SMK SMP Muhammadiyah Dekso. Barakallahu fikum. Semoga dipun bika matan hadisipun, hadis yang ke-3 dan seterusnya sampai di akhir hadis 40 atau
Nah, kita waos sesarengan saderengipun kita jelasaken sarah hadisipun. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa tahijjal baiti wa shaumi ramadhana rawahu Bukhari wa Muslim. Jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Hadis punika sepindah derajatipun sahih. Ingkang kedah kita mangertosi derajat hadis punika inggih punika hadis sahih. Katitik saking pundi? Saking perawi hadis akhir inggih punika Imam Bukhari lan Imam Muslim. Mboten tanggung-tanggung imam ahli hadis meriwayatkan hadis punika. Imam Bukhari kalian Imam Muslim. Sehingga kanthi hadis punika ingkang derajatipun sahih saged utawa minangka cecepengan kagem anggenipun kita nindakaken salah setunggiling amal kanthi ada dasar hadis ingkang sahih. Insyaallah kita haqqul yakin, ainul yakin kagem nindakaken piwulang atau kaidah faidah dari hadis punika. Sehingga mboten mang-mang, mboten ragu-ragu anggenipun kita nindakaken faidah kaidah wonten ing salebetipun hadis punika. Sebidah menika jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ingkang kaping kalih hadis punika saking jalur sanadipun an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab saking Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Artinya jalur periwayat hadis sanadipun ya. Yang pertama dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab.
Dipun jelasaken wonten ing kitab Syarah punika ngan Abi Abdurrahman hadhihi kunyah. Nggih. Abu Abdurrahman punika bukan nama aslinya, namun nama kunyah dinisbatkan. Nama asli ini pun Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Punika yang kedua dari segi sanad hadisnya. Ibn Fiddin a'azakumullah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wong dene mlebet wonten ing matan hadisipun. Kalau tadi sanad, sekarang masuk matan. Isi kandungan hadis punika. Matannya. Isinipun yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika paring sabdo berkata, yaqulu, siapa yang berkata, yang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah masuk matan hadis. Adapun an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar dan seterusnya itu masuk sanad hadis. Kemudian masuk yaqulu, ini sudah masuk ke matan hadisnya, isi kandungan hadis punika. Bapak Fauzi lebih paham terkait ilmu hadis, ulumul hadis. Ketika masuk di perkuliahan atau di pondok-pondok tentunya sudah mahir terkait dengan ulumul hadis. Barakallahu fiikum. Matan hadis buniyal Islamu ala khamsin. Islam punika dipun bangun wonten ing sadurung kanthi landasan 5 rukun. Ya. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun yang kita kenal dengan istilah rukun Islam. Yang kita harus ketahui jamaah rahimani wa rahimakumullah, syarat ketika seseorang sudah memeluk agama Islam, mau tidak mau, suka dengan terpaksa, harus wajib untuk memenuhi rukun Islam ini. Meyakini, membenarkan, dan mengamalkan. Ketika salah satu dari 5 rukun ini tidak diindahkan, tidak ditunaikan, tidak diamalkan, tidak diyakini, maka gugur keislamannya. Gugur keislamannya, sehingga dia harus mengulang keislamannya. Punapa 5 rukun punika tidak asing lagi, walaupun di hadis yang kedua, hadis Jibril atau hadis Umar, niku sudah dijelaskan kemarin. Hanya saja kita mengulang kembali. Di kitab ini demikian. Di hadis yang kedua sampun dipun jelasaken
al-islamu an tashhada an la ilaha illallah dan seterusnya. Namun di hadis yang ketiga ini masih diulang lagi dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, karena apa? Karena para ulama ahli hadis ini, mengapa Imam Nawawi menyebutkan 2 kali dalam kitab beliau? Karena sangat dan amat pentingnya perkawis punika, sehingga beliau Imam An-Nawawi ya, penulis kitab punika mengulangnya 2 kali jamaah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fiikum. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang pertama, walaupun nanti ada perbedaan lafaz teks hadisnya, matanya dengan hadis yang kedua, antara hadis yang ketiga ini ada sedikit perbedaan teksnya, matanya. Namun tidak menjadi permasalahan yang fundamental. Naam, barakallahu fiikum. Ibn Fiddin, a'azakumullah, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama, bangunan dalam Islam atau dikenal dengan rukun Islam yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Mengapa tidak syahadatu? Ini bagi orang yang belajar nahwu shorof tahu. Nah, ini masoni ada enggak ini? Mantan buatan. Kalau ada tak tes nahwu sorofnya. Nah, kenapa tidak dibaca syahadatu? Mengapa syahadati? Majrur dia. Nah, ini dibahas dalam ilmu nahwu sorof panjang lebar, namun kiranya waktu yang membatasi. Barakallahu fiikum. Syahadati an la ilaha illallah. Bersahadat la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi, disembah ya, kecuali Allah Jalla wa'ala. Seorang muslim haruslah menjadi pegangan akidah yang mantap. Nah, ketika meyakini syahadat punika, asyhadu an la ilaha illallah, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bersaksi pula bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus yakin. Ketika sudah memeluk agama Islam, jangan tergoyahkan akidah kita, tersamarkan dengan hal-hal yang merusak keislaman kita. Nah, yakni dengan kesyirikan, meyakini adanya ilah sesembahan selain Allah Jalla wa'ala, sehingga masih kurang mantap minta pertolongan kepada
selain Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fiikum. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Yang kedua, wa iqamis sholati, menegakkan sholat sebagai rukun Islam yang kedua. Selanjutnya, wa ita'iz zakati, membayar zakat. Nah, di sini letak yang saya sampaikan tadi, ada sedikit perbedaan antara matan di hadis yang kedua dan hadis yang ketiga ini. Kalau bisa dibuka lagi, hadis yang kedua itu diawalkan puasa. Ya, kita buka coba hadis yang kedua. Kita buka hadis yang kedua. Di hadis yang kedua berbunyi, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana." Puasa dulu. Namun di hadis yang ketiga ini haji dulu baru puasa. Nah, ya. Walaupun kedua-duanya sahih. Di hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di hadis yang ketiga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Kedua-duanya derajat hadisnya sahih. Namun mengapa terjadi perbedaan matannya? Nah, barakallahu fikum. 5 menit lagi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Untuk selanjutnya jemaah rahimani wa rahimakumullah, wa ita'iz zakati, membayar zakat, wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah, wa shaumi ramadhana, puasa diakhirkan. Kalau di hadis yang kedua itu yang diakhirkan apa? Haji. Tapi di hadis yang ketiga ini yang diakhirkan puasa. Ini yang saya maksud tadi, ada perbedaan. Nah, barakallahu fiikum. Walaupun sama-sama kedudukan derajat hadisnya itu sahih. Nah, barakallahu fiikum. Kita masuk pada syarahnya. Penjelasannya. Nah, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah, adapun syarahnya yang kita ambil dari kitab Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Mu'allif Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, jadi kitab yang saya bawa ini kitab syarahnya yang ditulis oleh As-Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin.
Barakallahu fiikum. Adapun penjelasan terkait hadis yang ketiga ini dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi Ibn Fiddin, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya Islam itu ibarat sebuah bangunan. Nah, yang tentunya fungsi dan kegunaan dari bangunan itu menaungi dari pemiliknya, dan menjaga dari dalam maupun dari luar. Dipun ibarataken griya, dalam bulan panjenengan sami sebuah bangunan, tentunya fungsinya, kegunaannya untuk apa? Untuk melindungi, menaungi pemiliknya, yakni pemilik rumah itu dari mara bahaya yang ditimbulkan dari luar maupun dari dalam. Nah, itulah fungsi dari bangunan rumah atau masjid ini. Katakanlah ketika ada hujan, maka pemiliknya, penghuninya, orang yang di dalamnya tidak terkena hujan, insya Allah. Ketika ada angin, ribut dan lain sebagainya, bangunan melindungi. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya Islam ibarat bangunan yang menaungi pemiliknya dan menjaganya dari dalam dan dari luar. Ini pertama, pengibaratan dalam hadis ini. Yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang dapat kita ambil, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya Islam dibangun di atas 5 rukun. Yakni bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak, yang benar selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Barakallahu fiikum. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, kelima rukun ini tentunya sudah dijelaskan dalam hadis yang kedua. Namun sekali lagi, mengapa disebutkan dalam hadis yang ketiga? Karena sangat pentingnya terkait bab rukun Islam punika, sehingga diulang. Begitu pula di Al-Quran, ketika ada ayat yang diulang, maksudnya al-mufassirin, para ahli tafsir, itu menjelaskan bab itu sangatlah penting. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang diulang-ulang. Kenapa? Menunjukkan hal tersebut sangatlah penting, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, ikhwani fiddin azakumullah, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwasanya adanya perbedaan lafaz yang di hadis yang kedua dan yang ketiga. Karena kondisi para ahli hadis mengatakan
asbabul wurudnya. Ahli hadis yang lain hanya sebagai pengingat saja, urutannya saja, tapi tidak menjadi hal yang sangat penting yang kita pahami, kita yakini dan kita amalkan terkait isi kandungan dari hadis ini. Adanya rukun Islam yang 5 haruslah kita yakini dengan sesungguh-sungguhnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.